Akhirnya, serial The Falcon and the Winter Soldier sudah masuk ke episode yang terakhir. Semua masalah yang dibangun di awal akhirnya terselesaikan dengan epik di episode 6 ini. Penasaran dengan bagaimana Sam menjadi Captain America dan apakah kemungkinan akan berlanjut ke season kedua? Berikut adalah alur dan penjelasan The Falcon and the Winter Soldier episode yang terakhir. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Sam berusaha mencegah penyerangan yang dilakukan oleh Flag Smasher terhadap GRC yang hendak mengatur tatanan masyarakat. Bagi kalian yang masih bingung, sebenarnya masalahnya sederhana. GRC atau Dewan Pemulangan Global ingin membangun kembali dan memberikan dukungan serta sumber daya kepada masyarakat yang kembali setelah blip dilakukan. Sementara Flag Smasher menolak hal itu karena Karli sudah membentuk kelompok yang selama 5 tahun terakhir tetap tinggal dan bertahan dengan sumber daya yang ada. Perbedaan visi inilah yang membuat Flag Smasher terancam dan melakukan gerakan anarkis agar posisinya selama ini tidak diganggu oleh GRC. Di sini, para petinggi GRC diamankan kemudian dibawa dengan mobil khusus. Salah satu pasukan berbadan kekar yang merupakan anggota Flag Smasher memasangkan kunci misterius yang ia dapatkan dari Bedrock. Para petinggi GRC ini nantinya akan diserahkan kepada Karli Morgenthau. Anggota Flag Smasher lainnya terbagi ke dalam beberapa misi. Yang lainnya ada yang menyabotase helikopter dan 3 lainnya pergi bersama Karli. Di waktu yang sama, Bucky hendak memasuki gedung GRC. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan Sharon Carter yang menyamar menggunakan topeng prostetik, topeng yang sama yang dipakai Natasha saat menghentikan Hydra yang menyusup ke dalam SHIELD. Datangnya Sharon dari Madripoor ke New York nyatanya mengungkap rahasia besar. Menjelang akhir video ini akan kita bahas rahasia tersebut. Bucky kemudian bersiap menghentikan Karli. Sementara Sam juga melesat terbang dengan menggunakan kostum barunya yang didapat dari Wakanda di episode sebelumnya. Kostum ini sama persis dengan yang ada di komiknya. Setelah mengarahkan para petinggi GRC untuk keluar, kemudian ia bertarung dengan Bedrock yang sempat dikalahkannya di episode pertama. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Sam yang kemudian terbang mengejar helikopter yang menyandra beberapa petinggi GRC. Di sisi lain, Bucky mendapat panggilan dari Karli yang membujuk Bucky untuk tidak ikut campur. Namun justru Bucky meminta Karli untuk menghentikan penyerangan ini. Namun Karli tetap akan melanjutkan rencananya. Kemudian kembali kepada Sam yang mengejar helikopter yang disabotase tadi. Dengan rencana yang dimilikinya, ia mengeluarkan Red Wing barunya untuk memindai orang di helikopter yang memiliki pengalaman terbang dengan helikopter. Di tengah pengejaran, helikopter itu sempat hampir bertabrakan dengan helikopter lain milik polisi. Sam kemudian menyelamatkannya dan melindunginya dengan sayap vibranium miliknya. Sam melanjutkan pengejaran dengan melancarkan rencananya bersama salah satu wanita yang memiliki pengalaman mengendalikan helikopter. Setelah Sam menyerang, wanita itu dengan cepat mengambil alih helikopter dengan pengalaman terbang yang dimilikinya. Kemudian kita beralih ke pertempuran darat yang dilakukan oleh Bucky yang mengejar mobil yang membawa para petinggi GRC. Sharon pun ikut menyerang salah satu anggota Flag Smasher dengan menyelundupkan senjata Mercury khusus untuk melumpuhkannya. Singkat cerita, para Flag Smasher telah menunggu kedatangan para Sandra dengan memblokade jalanan. Kemudian datanglah Bucky untuk menyerang mereka. Di tengah pertarungan Bucky, salah satu mobil Sandra kemudian dibakar untuk mengalihkan perhatian Bucky. Saat Karli hendak pergi, tanpa diduga, datanglah John Walker yang ingin membalas dendam atas kematian Lemar Hoskins. Ia sangat marah karena Karli menganggap Lemar bukanlah orang yang penting. Kemudian ia bertarung menggunakan perisai buatannya yang terbuat dari besi biasa. Setelah menyelamatkan Sandra, Bucky kemudian membantu John Walker bertarung dengan Karli. Setelah memojokkan John Walker, Karli kemudian membawa mobil berisi Sandra untuk dijatuhkan sekaligus untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan di sini, tanpa diduga, John Walker membantu menyelamatkan mobil itu. Namun para Flag Smasher kembali menyerang John dan akhirnya jatuh.
Ketika mobil berisi Sandra itu hendak jatuh, beruntung Sam datang untuk menyelamatkannya. Bucky dan John yang berada di bawah dengan bangganya melihat Sam dengan kostum barunya. Ketika Sam hendak ikut dalam pertarungan, tiba-tiba saja Batroc menembakkan bom asap yang kemudian dimanfaatkan oleh Carly dan para Flag Smasher untuk kabur dan bersembunyi. Dengan penglihatan thermal yang dimiliki Sam, keberadaan Flag Smasher mudah untuk dilacak. Di dalam persembunyiannya, Carly dihadang oleh Sharon Carter. Dan di sini terungkaplah bahwa Sharon adalah sosok di balik Power Broker. Mereka terlihat saling mengenal karena sebelumnya Carly merupakan anggota Power Broker sebelum akhirnya ia berkhianat dan membawa pergi serum Super Soldier. Batroc yang ternyata mendengar hal itu kemudian menuntut Sharon untuk menaikkan bayarannya jika tidak ingin identitasnya terungkap ke publik. Dalam adegan yang sangat cepat, Sharon kemudian menembak Batroc dan Carly menembak Sharon. Mendengar suara tembakan itu, Sam kemudian datang dan hendak membujuk Carly. Namun ketika Carly mulai tenang, Sharon justru menembaknya sebelum Carly mengungkapkan Power Broker. Disertai dengan permintaan maaf, Carly kemudian tewas di pelukan Sam. Sam kemudian membawa jenazah Carly kepada pihak medis, dan di sini hal yang besar terjadi. Sam dengan bijaksana berbicara dengan senator dan petinggi JRC. Ia menjelaskan bagaimana Flag Smasher bukanlah ancaman seperti teroris. Hal ini disiarkan langsung dan disaksikan oleh banyak pihak. Ia juga sempat mengatakan bahwa dirinya adalah pria berkulit hitam yang menuntut keadilan. Hal ini disaksikan oleh Isaiah Bradley yang terkesima oleh perkataan Sam yang mewakili masyarakat kulit hitam. Dengan ini, Sam berharap agar para petinggi JRC bisa mempertimbangkan tindakan mereka agar mencapai keadilan untuk semua orang. Di sisi lain, anggota Flag Smasher yang sebelumnya dihadang oleh John dan Bucky kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Namun tanpa diketahui, ada pria tua yang meledakkan mobil tersebut. Jika kalian ingat, orang ini adalah pria tua yang bersama dengan Zemo saat di pesawat jet pribadi miliknya. Sebelum episode ini berakhir, kita diperlihatkan adegan di mana Bucky akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang seorang lelaki yang merupakan putra dari pria tua yang juga adalah teman dekat Bucky. Ia mengungkapkan bahwa anaknya itu dibunuh oleh dirinya yang dulu yang tidak mempunyai pilihan ketika ia berada dalam pengaruh cuci otak. Dengan ini, Bucky berhasil menjalankan misi pribadinya bersama dokter psikiaternya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang ada di daftar bukunya, dan ia pun berterima kasih kepada dokter psikiaternya itu. Kita juga sempat ditunjukkan adegan di mana Zemo yang sedang ditahan di dalam penjara The Raft sambil mendengarkan radio yang mengabarkan berita yang sedang hangat terjadi. Serial ini berakhir dengan meriah dengan diadakannya pesta di tempat tinggal Sam dan keluarganya. Namun dengan selesainya serial ini juga membangun jawaban atas permasalahan yang terjadi di awal serial ini. Yang pertama, John Walker akhirnya mengakui bahwa Sam lebih layak menjadi Kapten Amerika selanjutnya. Namun akhirnya, sesuai dugaan, John Walker direkrut oleh Val menjadi US Agent dengan memakai kostum baru berwarna hitam. Hal inilah yang cukup dinanti banyak penggemar Marvel karena dengan kehadirannya akan memunculkan cerita baru dengan musuh baru bernama Thunderbolt yang dipimpin oleh John Walker. Dan masih ada hal besar yang dilakukan Sam terhadap Isaiah Bradley. Saya mengajaknya bersama cucunya untuk pergi ke museum dan menunjukkan patung Isaiah Bradley beserta tugu penghormatan yang menjelaskan bahwa Isaiah adalah orang yang penting dalam Perang Dingin Amerika. Dan terakhir, ada adegan post credit yang menjelaskan bahwa serial ini dipastikan akan berlanjut ke season kedua, yang kabarnya akan dijadikan sebuah film Captain America yang keempat, yaitu Captain America and the Winter Soldier. Terlihat Sharon Carter yang berada di ruang sidang dengan resmi ia dibebaskan atas segala hukuman dan kembali menjadi warga Amerika. Namun setelah keluar dari persidangan, Sharon malah menghubungi seseorang dan membahas misi jahatnya. Dengan kembalinya ia menjadi warga Amerika, akan memudahkan baginya untuk melancarkan segala rencana yang masih belum diketahui ini. Dan itulah alur serta penjelasan The Falcon and the Winter Soldier episode terakhir. Silakan subscribe channel ini dan like video ini apabila kalian suka terhadap penjelasan yang saya sudah berikan. Tuliskan komentar kalian terhadap episode kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.